Halo teman-teman, kenalin aku Ryan. Selamat datang di video buat kalian paham tentang Figma like literally dari awal sampai akhir. Nah, jadi ini aku bikin mumpung Figma bakalan pindah dari UI lama ke UI baru tanggal 10 Oktober nanti. Jadi sekalian aja nih aku bikin tutorial dari awal sampai akhir supaya teman-teman paham tentang Figma. Oke, kalau teman-teman belum pernah ngakses Figma sama sekali, teman-teman bisa lihat di Google, cari aja sini namanya Figma. Nih, cari aja yang namanya Figma, kemudian kalian kunjungin webnya. Kalau kalian belum login, kalian bisa login lewat web, bisa tanpa download. Tapi kalau kalian mau punya aksesibilitas, bisa install font sendiri dan sebagainya, kalian harus download aplikasinya. Lebih baiknya kayak gitu. Bisa sih lewat web, bisa. Soalnya mereka punya semacam font agent juga. Kalian bisa install dan supaya kalian bisa tetap pakai tetap pakai browser. Tapi aku saranin mending pakai appnya aja langsung, oke? Karena nggak ada concern sama sekali. Ada bulu di kameranya. Oke. Kalau udah kalian daftar, kalian bakalan tampil di homepage-nya yang kayak gini nih. Mungkin kalian agak beda. Kalau kalian nonton video ini sebelum 10 Oktober, maka tampilan mungkin akan biasa saja. Kalian bisa ikut di UI baru itu di sebelah sini. Tekan tombol tanda tanya yang ada di sini, dan nanti di sini ada kayak kalau nggak salah sign up for apa gitu, atau join the waitlist for the newest UI, kalau nggak salah kayak gitu. Nah, kalian bisa pakai yang itu. Dan kalau misalnya kalian sudah, oke deh, alhamdulillah. Oke, selanjutnya aku introduce dulu ke layoutnya. Teman-teman, di sebelah kiri sini ada profil-profil kalian. Kemudian di sini lonceng notifikasi kalian. Biasanya ini tempat kayak orang-orang yang komen dan sebagainya. Kemudian ini ada file-file yang kalian favoritkan, dan ada share project. Jadi sebenarnya ada 3 level di Figma. Ada level team, project, dan kemudian yang paling bawah ada level file. Nanti aku bakalan tunjukin kayak gimana maksudnya. Nah, ini tim-tim kalian yang kalian join. Dan yang paling penting adalah ini dia, yaitu tim kita sendiri, draft. Ini draft kalian. Di sini kalian bebas, kalian mau ngapain, mau berapa page juga bebas. Jadi nggak perlu takut kehabisan sesuatu gitu. Kalian silahkan buat di draft kalian. Kalian tekan tombol plus, new design file, atau kalau kalian ke recent, buat tekan ini design file baru, kalian bakalan diarahin ke si file itu. Nah, kita buat. Tapi kalau teman-teman udah Figma Pro kayak aku, bukan Pro kayak jago banget ya, maksudnya Figma Pro itu plannya, kalian bisa buat tim sendiri. Kayak aku punya ini Figma sendiri. Nanti aku bikin filenya udah unlimited dan bisa bebas buat berapa layer. Tapi kalau di draft kalian dapat fitur premiumnya kok, jadi aman. Jadi kalian bisa latihan di situ. Oke, kita udah ada di sini nih. Dan ya, kalau kalian udah masuk di Figma kayak gini, kalian bisa mungkin tampilan Figma kalian agak beda. Sorry, aku lupa mention tadi, tapi ya beda modenya ya, mode warnanya gitu, dark mode. Itu bisa kalian akses dari tekan tombol yang ini, preferences, kemudian masuk ke theme. Bisa kalian ikut light kalau kalian suka, atau kalian lebih enak pakai yang dark aja. So it's up to you, it's totally up to you. Tunggu, ini kameranya nggak fokus lagi anjir. Oke deh. Nah, jadi kalau aku sih lebih pilih mungkin buat tutorial ini supaya lebih accessible buat semua, kita pakai aja jadi light. Nah, kalau teman-teman sudah buka file baru, silahkan tekan rename di sini. Kalian tekan judulnya, ganti namanya mungkin jadi Introduction to Figma. Kita pengenalan dulu ke Figma tentang gimana cara pakainya dan sebagainya. Di sebelah kiri itu namanya Layers Panel. Itu assets panel juga bisa dibilanginnya kayak bisa assets panel atau layer panel, sorry. Di kanan itu ada namanya design panel dan prototype panel. Pokoknya kalau dia itu bukan ngawang sih, apa sih, kayak floating, kemudian dia kok nggak fokus sih. Kalau dia floating dan dia apa sih namanya, dari kanan ke kiri dan dia stuck, itu orang sebutnya panel. Ada juga yang sebutnya drawer. Drawer itu kalau dia bisa kebuka tutup dari kiri ke kanan. Tapi kalau dia tetap statik, dia sebutnya panel, kayak gitu. Simpelnya kayak gitu ya. Oke, langsung aja daripada banyak teori. Di bawah ini ada namanya toolbar. Dulunya ada di sebelah kiri atas sini, tapi sekarang udah dipindahin ke bawah supaya lebih friendly dan tidak intimidating buat teman-teman yang baru belajar. Simpelnya kayak gitu.
Kalau kalian tekan tanda panahnya, ini namanya move tool. Move tool itu buat gerak-gerakin benda, kemudian hand tool untuk gerak-gerakin kanvas. Lebih tepatnya kamera sih sebenarnya. Lebih tepatnya kamera untuk gerak-gerakin kalian ketika pakai Figma. Kemudian ada scale tool. Scale tool ini nanti aku bakal tunjukin gimana, tapi untuk meresize sesuatu dan bisa membawa properti-properti kayak stroke dan sebagainya. Kemudian ada frame. Ini frame yang buat bingkai. Ada section, itu buat rapihin filenya kalian. Kemudian ada slice, itu untuk nge-export sebahagian tanpa membuat sebuah frame baru. Ketiga-tiganya bisa diekspor, tenang aja. Ini rectangle, ini kayak file, sesuatu kayak sesuatu yang banyak ditemui di software-software desain yang lain kayak Illustrator, CorelDRAW dan sebagainya. Ini tuh alat-alat vektor dari Figma. Kemudian ini ada pen tool tentunya. Kemudian ada pen tool, ada text tool, comment. Ya, I think pen tool itu kalau di dunia desain kalian udah tahu kan, ini buat ngegambar sesuatu. Kemudian text tool buat of course ya, buat ngetik. Kemudian juga untuk komen, ini kalau kalian punya revisi, dan actions. Di sini nanti kalian bakalan banyak pakai kalau kalian mau nyari-nyari plugin seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah dev tool. Kalian nggak bakalan pakai ini kalau kalian bukan seorang UX designer, kalian cuma mau belajar Figma. Tapi kalau kalian seorang UX designer dan kalian mau belajar codingan, kalian bakalan butuh fitur ini sebenarnya supaya lebih gampang aja. Nggak harus, cuman gampang kalau punya gitu. Oke, kita lanjut. Kita bakalan buat frame dulu teman-teman. Tekan F atau tekan si tombolnya ini. Nih, frame itu F. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Kalau kalian mau nyari tahu tentang semua shortcut Figma, kalian bisa lihat di sini di actions ya istilahnya, di actions atau bisa ke preferences kalau nggak salah, terus keyboard layout yang ini. Nah di sini kalian bisa lihat semua kayak shortcut yang bisa dipakai, dan kalau misalnya kalian udah tekan, dia bakalan bisa nandain gitu, kayak semacam achievements gitu. Kalau nggak percaya nih, aku tekan Ctrl F ya. Tuh, udah ketekan kan? Karena dia kayak nunjukin bahwa ini yang kamu sering pakai gitu. Simpelnya kayak gitu. Tapi I'll let you guys know. Aku bakalan coba buat semua shortcut itu sambil kita ngedesain. Jadi aku coba sebut apa yang ditekan. Kita hapus lagi. Aku tekan F atau tekan frame. Nah, kalau kalian gini-gini aja, dia bakalan buat sebebas mungkin. Tapi kalau kalian sambil ngedrag terus kalian tekan shift, dia bakalan tetap ngejaga panjang dan lebarnya sama. Atau bahasa kerennya itu dia keep aspect ratio, dia tetap jaga rasionya. Kemudian kalau kalian tekan alt, dia bakalan tetap stay di tengah dari titik poin yang pertama kalian klik. Aku coba ulangin ya. Nih. Dia bakal tetap stick di tengah. Tapi kalau kemudian kalau kalian sambil tekan shift, nih, dia bakalan bisa dari tengah dan bisa juga keep aspect ratio. Oke, sip, mantap. Selanjutnya kita bakalan mainin text tool. Kita buat postingan simple Instagram dulu supaya teman-teman yang terbiasa dengan dunia desain yang lain kayak Illustrator bisa paham dulu dengan alur-alur Figma yang baru. Di sebelah kanan ini kebanyakan propertinya itu yang kalian jarang pakai itu yang ini. Kalau buat ngedesain sesuatu yang biasa aja, nggak ada hubungan dengan UI, kalian jarang pakai yang bagian yang ini. Yang ini kalian bakalan sering pakai sih kalau misalnya tentang dunia desain yang biasanya. Di sini itu jenis frame-nya. Kalian bisa ganti langsung jadi group, section dan sebagainya, tapi aku saranin selalu pakai frame, gak usah pakai group. Kemudian ini kalau dia align horizontal center, saya kira ini self explanatory. Ini posisinya, ini rotationnya, ini layout kayak posisinya ada di mana. Layout itu width dan height-nya. Kemudian ini besarnya, kemudian tombol ini itu yang ngejaga dia supaya tetap, kalau aku resize nih, dia tetap keep aspect ratio. Kalau kalian lepas, dia bakalan nggak kayak gitu. Clip content ini supaya kontennya tetap terpotong kalau dia udah kelewat batas dari bingkainya. Kemudian yang ini adalah blending modes. Aku kayaknya nggak perlu ngedetailin semuanya. Saya kira kalau teman-teman udah terbiasa sama software, kayak bahkan di Canva ada nih kayak gini. Jadi ya kalian coba-coba aja dulu, no harm. Itu itu reversible, nggak distract apapun di file desain kalian.
bisa diulangin kok, Ctrl Z aja. Kemudian ini fill, sekira itu make sense. Ada stroke, effect, layout grid, dan export. Oke, kita mulai ya. Ada frame, kita bikin teks, kita tekan text tool di sini, atau kalau kalian sudah terbiasa kalian bisa tekan T. Kemudian kalau kalian drag, dia bakalan membuat suatu text box. Tapi nih aku coba mengetik ya. Nih, dia bakalan turun di situ. Tapi kalau kalian buatnya inline, tekan satu kali aja, tak. Dia bakalan buat si text box itu ngikutin seberapa panjang si teks itu, kayak gitu. Nah, lanjut aja. Sorry, aku ngecek biasa tadi. Ya, jadi kalau misalnya udah kayak gitu, kalian bisa mainin kayak apakah dia pendek kayak gini dan kemudian yang ngikutin ini, ataukah dia kayak over the line kayak gini. Pokoknya banyak banget possibilities yang kalian bisa pakai. Tapi untuk saat ini aku saranin kalian buat inline aja dulu. Kalau kalian lihat opsi di sebelah kanan ini ada mode auto width, dia bakalan ngikutin si teksnya istilahnya. Atau ini auto height, dia bakalan ngikutin height-nya aja, tapi width-nya tetap. Atau fix, benar-benar fix, dia nggak bakalan goyang sama sekali. Jadi walaupun teksnya keluar, size-nya masih segitu. Ini opsi yang diberikan sama Figma supaya UI designer bisa mainin auto layoutnya nanti. Itu materi yang sangat advance, tapi just to let you guys know tentang possibility ini, kayak gitu. Jadi usahakan pakai yang ini aja dulu. Nah, misalnya aku mau buat welcome to Figma, misalnya kayak gitu. Nah, aku taruh di tengah. Ini namanya snap to grid. Teman-teman kalau nggak suka, tapi sekarang ini jangan di disable deh. Kalau kalian mau disable si snapping ini, itu kalian tekan yang ini. Ada di sini nih, snap to pixel grid, mending jangan. Dan kalau nggak, sorry bukan di situ. Dan yang ini nih, snap to object dan geometry. Saranku jangan dimatiin. Kalian harus biasain diri aja, karena itu power Figma itu ada di layoutnya seperti itu. Jadi aku bilang welcome to Figma. Kemudian teman-teman kalau kalian cari tahu tentang minimal ukuran desain dari suatu postingan Instagram, itu ada di ukuran 1080. Kalian bisa pakai template-nya juga teman-teman. Ini frame kita buat tadi, tekan frame, tekan yang ini. Kemudian ambil yang udah ada nih, udah ada Instagram post. Nah, dia bakal resize-in kalian secara otomatis. Kalian gak usah cari tahu dulu tentang apa ini juga belum kayaknya. Ini yang penting dasar aja dulu. Kemudian yang ini flatten section, ini kayak ngeratain. Saya kira kalau kalian udah pernah pakai Illustrator, kalian sering dapat ini kan, yang langsung ngerender di canvasnya seperti itu. Oke. Nah, kalau kalian resize teman-teman pakai move tool, si teks ini dia nggak bakalan ngikutin si boxnya. Makanya muncullah si scale tool ini. Scale tool ini dia bakalan ngajak semua properti yang lain. Kalau kalian lihat nih, aku resize ya. Pertama aku resize pakai move tool, nggak ada yang goyang. Bahkan kalau aku kasih stroke, nih dia tetap satu. Tapi kalau misalnya kita pakai move tool, pakai scale tool, dia bakalan kayak gini nih. Lihat, si stroke-nya berganti, kemudian si font-nya juga keganti, kayak gitu. Si font size-nya keganti. Gitu. Jadi lebih bagus pakai scale tool terus. Itu good practice-nya kalau ngereset sesuatu. Jadi kalau kalian udah kenceng nih, udah enak pakai Figma, kalian bakalan sering pakai V dan K. K itu untuk scale tool, V itu untuk move tool, seperti itu. VK. Kalau mau resize K, kalau mau pindahin sesuatu V, kayak gini. Dan ingat teman-teman, kalau kalian tekan K atau scale tool, dia bakalan munculin opsi yang lain. Yang ini nih. Kalian pakai yang ini ya kalau mau nge-resize sesuatu, soalnya kalau pakai yang ini dia nggak bakalan nge-scale. Tapi ini tuh kayak dimensi gitu, bukan size. Hope you guys understand what I'm trying to say here. Tapi ini tuh cuman dimensinya, bukan size-nya. Gitu. Bisa usahain pakai yang ini aja. Oke. Oke, sip. Aku reset dulu, kasih auto width, aku buat ke tengah. Kalau misalnya kalian mau otomatis, kalian pakai ini Alt H
dan Alt V. Biasain aja di keyboard Alt H dan Alt V. Alt H horizontal, Alt V vertikal. Simpel aja. Shortcut Figma itu selalu awalan inisialnya biasanya. V itu vertikal, H itu horizontal. Aku hilangin aku hilangin stroke-nya. Ini tempat kalian pilih font. Fontnya itu kalian mau apa? Usahain pakai Google Fonts aja Google Fonts aja dulu. Google Fonts ini udah free for commercial use, kalian gak perlu takut didenda dan sebagainya sama lisensi fontnya, benar-benar aman dan kalian bebas pakai. Misalnya aku pakai apa ya bagusnya ya, Instrument Sans, Noto juga keren sih, tapi ya kita pakai Inter aja dulu. Inter itu like literally font yang paling bagus dan standar untuk dunia teks-teks lah. Iya, aku berani bilang kayak gitu soalnya ini yang defaultnya. Kayak selanjutnya kita kasih ke tengah. Mungkin aku resize kayak gini, terus aku resize pakai move tool supaya dia kayak gini. Kemudian aku kasih ke tengah, align center. Ini teksnya ya, paragrafnya ya, bukan center yang ini, beda. Nah kemudian aku kepikiran kalau si welcome to ininya kecil, Figma-nya besar. Jadi aku kayak gini, aku kasih auto width lagi, welcome to. Nah kalau udah mungkin yang ini lebih kecil, jadi dia kayak gini. Ada yang kurang, kayaknya ini kurang powerful. Kalau misalnya kalau dia mau align center, kayaknya bagus kalau dia all caps. Daripada kalian ketik semua ganti jadi huruf besar semua atau all caps, mending kalian pakai opsi yang udah ada di Figma. Kalian select dua-duanya sambil tekan shift bisa. Kalian bisa drag kayak gini atau sambil tekan shift, tekan satu dulu baru tekan shift, baru tekan beberapa objek yang kalian ingin ganti. Oke. Selanjutnya teman-teman, di sebelah sini itu ada, mana sih itu? Oh ini dia tombolnya. Ini tuh kayak more optionsnya lah. Kalau kalian mau lihat lebih detail, kalian tekan. Kalian bisa lihat di sini ada caps lock, ada lowercase semua, ada title case. Title case itu judul ya, yang huruf besar di awalan semua kata. Dan ada namanya small caps, jadi kayak si font yang gede ini tuh bisa F besar tuh bisa jadi F kecil, dan G besar jadi bisa jadi G kecil ukurannya. Tapi font ini nggak support, jadi nggak bisa sih. Ya, coba kita paksa dulu all caps supaya ganteng. Kemudian kasih bold aja dulu. Kemudian menurutku nih, usahain ya teman-teman, usahain kalau ngedesain itu ini tuh si size-nya ini itu selalu nggak ada floating point-nya atau koma-komanya, jadi 111 mungkin. Kemudian aku mainin letter spacing-nya soalnya ini kurang compact menurutku. Nih, -5%. Ini tuh letter spacing. Ini tuh ini kalian bisa lihat sendiri, letter spacing itu ya jarak antar huruf, dan kalau ini lain hal itu jarak antar garis. Jadi kalau misalnya aku coba ketik welcome to Jakarta misalnya, terus aku kayak gini, kasih 2 baris, kemudian aku nyalain yang ini line height, ini dia bakalan nge-push antar garis kayak gitu. Tapi untuk kesana kita kasih auto aja. Nah, kalau sudah aku kasih ke tengah semuanya, udah mantep, udah ada apa sih namanya, hierarkinya, dan udah bisa dipakai. Oke, kita kasih kecil lagi di sini. Nah, mungkin kayak gitu. Aduh, jelek banget. Tapi you get the idea ya. You get the idea. Tahu nggak kenapa ini jelek? Karena menurutku kayaknya ini kurang paddingnya gitu. Kayaknya kita kasih turunin dikit. Ini atau yang ini yang kurang balance ya. Coba kita lihat. Ini jadi 280 aja deh. Kemudian 280 ini jadi 120. Enggak, 80 aja. Kita pakai yang genap-genap. Oke, lumayan. Kemudian kita udah punya layoutnya nih. Sekarang kita mau coba supaya lebih cantik. Mungkin kita kasih ilustrasi? Bisa. Di Figma itu ada banyak banget teman-teman yang kalian bisa browsing. Kalian bisa tekan home,
Kalian ke community, tombol yang ini di bawah ini. Kalian bisa cari banyak banget apa sih namanya, template seperti Canva yang kalian bisa pakai. Misalnya aku tulis illustrations nih, illustrations. Kalian cari, nih ada banyak banget yang kalian bisa pakai. Apakah itu dalam bentuk plugin atau dia dalam bentuk file kayak gini. Oke. Tapi ingat ya teman-teman, baca license-nya ya teman-teman. Aku back dulu, aku ngasih lihat sesuatu. Aku klik filenya, highly detailed, oke. Feel free to use this for personal and business designs. Jadi dua-duanya bisa dipakai buat kebutuhan jualan. Dan kalian tekan ini tombol open in Figma, dia bakalan ngedownload file itu ke file kalian nih. Nah, illustrations nih, ada banyak banget illustrations yang bisa kalian pakai. Misalnya aku mau pakai yang welcome to Figma. Figma itu kan untuk ngedesain ya. Mana ya misalnya? Ini ya kali. Enggak, jelek. Ini. Atau ini. Ya ini kayaknya. Aku tekan copy, terus kembali ke file aku dan paste. Sesimpel itu. Kalau kalian bingung ini dalam bentuk apa, ini dalam bentuk komponen namanya teman-teman. Kalau kalian nanti bakalan sentuh dunia UI, kalian bakalan sering pakai ini. Tapi untuk saat ini klik kanan aja, terus matiin. Tekan main component. Wait, kok ada ini? Oke. Nggak ada tombol matiinnya ya? Oke, ini aneh banget. Oke, untuk saat ini kita pakai cara yang simple aja. Kalian ke dalamnya, ke dalam si komponen ini, di layers. Ini dilihat ya, di kiri ini ada layers. Kalian bisa buka, tutup. Nah, ini kalian keluarin. Nah, terus kalian delete bingkainya, kalian ambil filenya. Oke, sip. Oke. Kayak gini. Nah, kalau kalian matiin si clip konten, dia bakalan tembus teman-teman. Jadi jangan lupa dinyalain clip kontennya. Nah, aku keluarin dulu teksnya. Kemudian aku ganti jadi putih mungkin dulu supaya kelihatan. Nah, sekarang aku nyari kayak sweet spotnya si illustration sini. Kayaknya kayak gini deh. Kemudian aku taruh ke bawah sini, ke dalam bingkainya lagi. Pastiin dia udah masuk, kemudian ganti warnanya jadi mungkin warna salah satu dari sini deh. Mungkin agak hitam dikit. Oke, terus rata kanan kayak gini. Terus aku kecilin pakai scale tool. Ini aku cuman pindah-pindahin aja sih. Oke, udah mantep nih, udah manis sih menurutku, udah cakep. Kalau kalian udah mau ekspor nih, misalnya kalian udah seneng dengan ini, tapi kalau aku sih kayaknya masih perlu sesuatu di sini, di bawah sini nih, kayak teks. Ya aku tambahin aja. Aku buat dia jadi caps biasa. Kemudian di sini tulisannya jadi welcome to Figma, one of the best vector editing and it's free. Itu misalnya. Kemudian ini aku kecilin jadi mungkin 18. Oh bukan, 24 deh. 24. Oh, di sini aja kalau gitu. Oh, nope. Di sini mungkin. Ya, cakep. Oke. Oke, sekarang kalau sudah teman-teman, kalau sudah kalian mau ekspor, kalau kalian mau rename ini supaya cantik nih, misalnya cara penamaan file bagus buat kebutuhan sosial media kalian itu usahain bulan dulu, baru tanggalnya. Soalnya kalian bisa lihat di direktori kalian itu tersortir sesuai dengan bulan, bukan sesuai dengan tanggal. Oke, itu akurat banget, jelek jadinya nanti.
Jadi misalnya aku kasih, jadi ini kan September 27, jadi aku kasih 0927. Misalnya di sini Instagram, apa jenis konten, misalnya organik kah dan sebagainya. Tapi untuk saat ini aku kasih buat aku kasih organik aja gitu. Kalian tekan export, ini kita kasih JPG, PNG juga bisa. Tapi menurutku kalau misalnya Instagram, mending JPG aja, karena itu udah ngekompres, jadi si Instagram nggak kurang ajar ngekompres lagi gitu. Pengalaman aja sih teman-teman. JPG aja, tekan JPG, kalian export, tekan export. Kalau udah, kasih masuk di folder kalian, kemudian kalian save. Kalau udah, kalian buka dan sebagainya. Selesai. Sesimpel itu sih. Dan ya, itu aja sih mungkin untuk introduction to Figma yang really yang paling mendasar buat kebutuhan sosial media aja. Nah, kalau kalian udah mau copy paste bikin frame baru, ya kalian tekan, bisa kalian copy paste, klik framenya, copy paste bisa. Dia bakalan ikutin iramanya lah. I don't know how am I supposed to say ya, tapi dia bakal ngikutin itu. Kalian tekan paste Ctrl V aja, udah keduplikat. Atau kalian bisa tekan Ctrl D kalau nggak salah, duplikat juga. Nah, itu kan Ctrl D juga sama. Atau kalau yang udah paling enak nih, itu kalian pakai kursor. Jadi kalian tekan Alt, kursornya bakalan ngeganda kayak gini, kalian geser. Nih. Oke. Dan kalau kalian mengukur jarak, kalian tekan objek itu, misalnya satu objek lah, bukan harus frame sih, ini objek nih. Terus kalian tekan Alt, dia bakalan ngitungin jarak yang udah ada di sekitarnya, atau yang kalian seleksi atau di hover. Misalnya yang ini terhadap ini, nah dia itu jaraknya 14. Terhadap ini, nah itu ada width-nya dan sebagainya. Astaga, ini Figma itu keren banget teman-teman. Lebih bagus malah daripada Illustrator untuk masalah layout ataupun Corel Draw bahkan. So ya, silakan pakai Figma, enjoy your time and have a good day.